Bab 387. Tidak becus mendidik, tidak terdidik. Kalimat makian ini tidak termasuk begitu kasar. Namun, cangkupannya luas. Tidak hanya memaki James Lin sendiri, masih memaki Yongki Lin, memaki seluruh keluarga Lin. Lagi pula masih memaki di hadapan Yongki Lin. Suasana menjadi hening lagi. Keheningan seperti kematian. Semua orang menatap Louis Lu. Suasana hati mereka rumit. Sudah tidak tahu harus mengatakan apa lagi tentangnya. Dari sikap Yongki Lin barusan, jelas bermaksud menghentikan konflik, menyuruh James Lin meminta maaf, juga memberi Louis Lu muka. Bila Louis Lu menerima permintaan maaf dengan patuh maka akan selesai. Namun mulutnya malah begitu kasar. Berkata malas perhitungan dengan orang tak terdidik. Apa yang akan dipikirkan Yongki Lin tentang hal ini? Sungguh sangat arogan. Ekspresi James Lin bengis, menggertakkan gigi hingga mengeluarkan suara. Seperti sangat ingin membantai Louis Lu di tempat, meminum darahnya, memakan dagingnya, membuat bocah ini tahu. Arogan perlu mengeluarkan harga yang seberapa besar. Ujung bibir Yongki Lin juga berkedut, memandang Louis Lu, tidak bicara. Ini adalah sebuah sinyal yang sangat berbahaya. Dia sedang menimbang sebenarnya harus memberi sedikit pelajaran pada Louis Lu atau tidak. Winston Ding di samping tersenyum pahit di dalam hati. Bila tidak ada pertarungan sebentar barusan, dia mungkin akan sama dengan yang lainnya. Mengira Louis Lu sedang mencari mati. Namun saat ini, dia tidak berpikir seperti ini. Kultivator. Untuk apa takut pada Dewa Pelindung Aliansi Bela Diri? Jangankan Dewa Pelindung Aliansi Bela Diri, bahkan Ketua Aliansi Bela Diri harus memberi muka pada Louis Lu. Untuk keberadaan seperti Louis Lu, aturan dunia sekuler dan dunia bela diri sudah tidak memiliki efek padanya. Orang bodoh mana yang menyinggungnya? Hanya bisa mengaku sial. Tentu saja, biasanya, kultivator juga tidak akan main tangan pada orang-orang seperti mereka. Karena tidak ada keuntungan apapun. Seperti sekelompok semut di atas tanah. Siapa yang akan begitu bosan hingga mengencingi mereka? Menenggelamkan sarang mereka? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Kecuali sekelompok semut itu yang mulai duluan menggigit jari kaki orang lain. Keadaan Louis Lu sekarang seperti ini. Bastian Duan. James Lin adalah semut yang bodoh. Sudah bosan hidup. Ingin mencicipi sebenarnya apa rasa jari kaki Louis Lu. Sedangkan gigitan ini, takutnya harus mengeluarkan nyawa sebagai harga. Winston Ding mengerti. Bila dia tidak berdiri menghentikan, sangat mungkin Yongki Lin juga akan menjadi satu ekor di antara semut. Akhirnya, Winston Ding bersiap membujuk agar kedua pihak tenang. Yang utama adalah ingin membuat Yongki Lin tenang. Hanya saja, Winston Ding belum bicara. Yongki Lin sudah tertawa duluan. Ekspresi muram di wajahnya sudah disingkirkan. Berkata, benar kata saudara Lu. Aku yang tidak becus mendidik. Nanti aku pasti akan mendidik dengan disiplin James Lin. Bajingan kecil ini. Ayah, tutup mulut. Sekarang ikut aku pulang merenungkan kesalahanmu. Yongki Lin berteriak marah. Selanjutnya menatap sekali lagi pada Louis Lu dan Winston Ding, saudara Lu. Aku undur diri. Dekan Ding. Aku undur diri. Selesai bicara, dia berbalik pergi. Wajah James Lin penuh dengan ekspresi tidak puas. Kekesalan di hatinya mencapai puncak. Dia tidak mengerti. Jabatan ayahnya jelas-jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa sikapnya saat bertindak sebaliknya semakin lembut dibandingkan dulu? Namun Yongki Lin sudah bicara seperti ini. Tidak peduli James Lin merasa tidak senang lagi juga hanya bisa ikut pergi dengan kesal.
Sebelum pergi, tatapannya muram. Merendahkan suara berkata, "Master bajingan. Hari ini anggap kamu beruntung. Membuatmu menyelamatkan nyawamu. Tapi cepat atau lambat aku akan menghitung hutang ini." Louis Lu tidak menghiraukannya. Winston Ding menghela nafas. "Kamu bisa menghitung apa? Apa tidak bisa hidup baik-baik saja?" Louis Lu meliriknya. Tersenyum samar berkata, "Kenapa tidak mengingatkan mereka?" "Mengingatkan mereka apa?" Winston Ding tertegun sejenak. Selanjutnya tersadar yang dikatakan Louis Lu adalah, kenapa tidak mengingatkan ayah dan anak itu perihal dia adalah kultivator. Winston Ding berkata takut, "Aku takut menyinggung saudara, Senior Lu." Menurutnya, Louis Lu jelas-jelas seorang kultivator. Namun berkata dia adalah master pelatihan silat. Pasti memiliki alasan. Winston Ding mana berani sembarangan membocorkan identitas Louis Lu. Louis Lu menatapnya dalam-dalam. Tidak bicara lagi. Winston Ding bahkan tidak berani bicara. Meninggalkan tamu-tamu di tempat kebingungan. Tidak mengerti kenapa Winston Ding bersikap begitu hormat pada Louis Lu. Apakah barusan dia bertarung dengan Louis Lu hanya berakting untuk diperlihatkan pada James Lin? Pasti seperti ini. Mereka berdua pasti teman dekat. Di luar, James Lin mengejar langkah Yongki Lin. Bertanya dengan tidak senang, "Ayah, barusan kenapa menyuruhku meminta maaf pada bajingan itu? Kamu juga sudah melihat seberapa arogannya dia. Kenapa tidak membunuhnya? Dulu kamu." Yongki Lin memberi sebuah tatapan dingin. Seketika membuat James Lin menutup mulut. Lewat beberapa saat, Yongki Lin memalingkan pandangan. Berkata, "Posisi Dewa Pelindung ini tidak begitu mudah. Tidak tahu di bawah ada berapa banyak orang yang mengincar. Beberapa waktu ini kamu lebih baik berhenti dulu." Yongki Lin adalah orang yang menikmati kekuasaan. Tidak tahu dia sudah melakukan berapa banyak usaha demi jabatan Dewa Pelindung ini. Sekarang tidak mudah menemukan kesempatan membuat keluarganya jatuh. Membuatnya dapat merangkak naik. Fondasinya masih belum stabil. Sikapnya harus merendah sedikit. Barusan Louis Lu memaki James Lin tidak terdidik di hadapannya. Yongki Lin mana mungkin tidak marah. Namun apa dia bisa membunuh Louis Lu? Membunuh Louis Lu di hadapan begitu banyak orang. Apa itu pantas? Bila dia barusan membunuh Louis Lu, atau memberi pelajaran pada Louis Lu, kira-kira tidak perlu waktu lama. Di lingkaran bela diri ibu kota akan tersebar kabar mereka. Ayah dan anak menindas yang lemah. Baru menjabat sudah sedominan ini. Nanti masih bisa bagaimana? Ini sedang memberi kesempatan untuk lawan. Jadi Yongki Lin memilih menahan diri. Tunggu setelah pijakannya sudah kukuh. Bukankah ingin perhitungan hal lampau dengan Louis Lu adalah hal yang mudah? James Lin selesai mendengarkan penjelasan ayahnya. Sangat kesal. Sangat tidak senang. Dia adalah jenis orang yang harus membalas dendam sekecil apapun. Lagi pula harus membalas dendam di tempat. Kali ini melepaskan Louis Lu. Lain kali harus menunggu sampai kapan? Sungguh ingin menunggu sampai pijakan Yongki Lin kukuh. Kira-kira semuanya akan terlambat. Bersambung.